Oke, silakan di belakang Bu Siti saya persilakan di 7651818 atau juga di 081 226 170 777. Kita bicara terkait dengan menolak vaksin, pidana menanti, penjara menanti gitu ya. Jadi ini peringatan bagi warga negara Indonesia yang menolak vaksin corona. Jika Anda menolak program negara terkait dengan vaksin, hukuman penjaranya 1 tahun dan dendanya 100 juta. Bisa menanti nih. Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Profesor Edward O.S. Hiarich menegaskan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, setiap orang yang tidak memasuki penyelenggaraan tidak mematuhi tentang kekarantinaan kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini bisa dipidana, yakni penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 100 juta. Ini kata Wamenkum dalam webinar nasional kajian hukum kewajiban warga negara mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh PBID pada Senin 11 Januari lalu. Sekedar mengingatkan pendengar ya, program vaksinasi corona ini akan dimulai 13 Januari atau sudah dimulai sejak kemarin, diawali oleh Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin corona, menyusul tenaga medis, pejabat publik hingga pada tokoh agama ini. Coba kita akan ke telepon lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di telepon, assalamualaikum. Oke. Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin ya menyebut bahwa setiap penerima SMS vaksinasi dari Kemenkes hukumnya wajib melakukan vaksinasi. Dan lebih lanjut, Wamenkum menjelaskan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tersebut ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan warga negara ketika masa wabah atau salah satunya mengikuti vaksinasi. Ketika kita mengatakan vaksinasi ini kewajiban, maka secara mekanisme jadi maka jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana, bisa denda, bisa penjara dan juga kedua-duanya. Sanksi lain dalam undang-undang tersebut juga mengancam seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, pengambilan paksa jenayah COVID-19, lalu menghalangi pemakaman jenayah COVID-19, termasuk di dalamnya orang yang menolak untuk melakukan vaksin terhadap dirinya. Ke Pak Faiz Baraja, Ustadz Faiz Baraja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar baik pagi ini, Tat? Alhamdulillah. Ya, ini ada yang kita bicarakan adalah sebelum kita ke Prof Mudakir, ini pagi ini sudah mulai dihubungi. Menurut jenengan gimana ini, Prof? Pak Faiz ini? Ya, saya melihat ada dua hal. Yang pertama tentang vaksinasi itu sendiri, yang kedua tentang vaksinasi COVID. Ya. Yang pertama tentang vaksinasi itu sendiri, memang sudah ada kelompok yang atau disebut anti vaksin ya. Memang sudah dulu. Tapi kalau kita lihat vaksin COVID secara khusus ini, banyak dari kelompok atau dari lapisan masyarakat yang mendukung vaksin ikut menolak, bukan karena vaksinnya, tapi karena ada ketidakjelasan. Ya, jadi kabar-kabar yang tersiar ini sifatnya simpang siur. Dari tingkat atas juga masih simpang siur, tidak ada sebuah kejelasan tentang produk yang akan dimasukkan ke tubuh masyarakat ini. Yeah. Jadi lebih ke pernah yang sering kita sampaikan, adanya krisis kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi kemarin Pak Presiden divaksin juga ternyata banyak yang tidak percaya, itu vaksin benar atau enggak? Gitu ya. Ya, jadi memang sudah ada krisis kepercayaan yang parah di masyarakat, sehingga apapun yang dibuat pemerintah itu serba salah gitu. Hukum asalnya salah dulu gitu lah, atau keliru dulu, atau bohong dulu. Itu sudah sudah diyakini oleh banyak masyarakat. Ini sebetulnya harus segera dibenahi oleh pemerintah. Bahkan ini penelpon kita dari awal sampai jam ini tadi juga pada nggak mau juga kalau misalnya mau divaksin. ya karena memang nggak jelas. Jadi dari golongan masyarakat yang percaya dengan vaksin dan tak meyakini fatwa ulama meskipun tidak suci karena terpaksa itu boleh, tapi untuk kali ini
mereka masih ragu-ragu karena berita yang tersebar itu juga mengerikan sekali. Kalau kita lihat MOU antara Presiden Brazil dengan perusahaan Pfizer BioNTech itu untuk pembelian vaksin, itu ada pasal yang dituliskan, kami tidak bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terjadi sesuatu seperti tiba-tiba laki-laki suaranya seperti perempuan atau perempuan tiba-tiba tumbuh jenggot dan lain sebagainya, kami tidak bertanggung jawab. Nah, itu disampaikan bukan berita, tapi presidennya langsung menyampaikan pasal ini ada di MOU pembelian itu. Nah, berita itu kan semakin menambah ketidakpercayaan kita kepada vaksin COVID ini, bukan kepada vaksinasi, program vaksinasinya sebetulnya. Nah, jadi kalau tiba-tiba dipaksakan adanya dikategorikan sebagai tindakan pidana, ini menurut saya sangat bermasalah karena bukan program vaksinasi yang dihalangi, tapi ketidakjelasan ini yang menurut saya harus segera dihilangkan agar masyarakat itu tenang. Baik. Mereka menunggu-nunggu ini, gitu loh. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Pak Faiz. Ini sudah menanti Prof Mudzakhir bersama kita ini. Oke, nanti kita sambung lagi insyaallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Faiz. Baik, pendengar, kita segera menuju ke Pak Mudzakhir. Ini Prof Mudzakhir itu adalah pakar hukum begitu ya. Bersama dengan Prof Mudzakhir pagi ini di program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan pagi ini. Prof Mudzakhir adalah ahli hukum pidana, guru besar UI Jogja, dan kita bersama beliau terkait dengan vaksin, menolak vaksin, pidana menanti ini. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekian kali bisa berjumpa kembali Prof. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat pagi ini. Oke. Alhamdulillah sehat. Ini posisi sedang di mana Prof? Masih di Jogja ya? Masih di Jogja, lockdown sendiri nih. Lockdown sendiri, PSBB ya. Baik, iya. Di UI sendiri juga belum mulai ya ini pembelajarannya? Masih daring? Belum semua pakai daring. Online semuanya ya. Online semua. Oke, pagi ini saya ganggu waktunya sebentar, nggak apa-apa ini Prof, terkait dengan yang saat ini kita bicarakan dari pagi tadi, bahwa menolak vaksin maka pidana menanti. Dari penelpon dari semenjak awal sekian banyak penelpon tadi, semuanya nggak setuju kalau mau divaksin ini. Berarti kan ini pidana menanti ini, sebagaimana wakil menterinya menyatakan seperti itu. Nah, bagaimana jenengan membaca Undang-Undang Nomor 6 tentang kekarantinaan kesehatan tahun 2018 pasal 93 itu, Prof? Iya begini, itu saya agak membingungkan ini kalau petinggi hukum dalam Kementerian Hukum sudah ngomong seperti itu, ya bawahnya mungkin mengikuti saja gitu ya. Tetapi kita sebagai masyarakat dan terutama saya pribadi sebagai pengkaji hukum pidana gitu, jadi ini bolak-balik yang nggak jelas, seperti kasusnya Habib Rizik juga sama pasal 93 juga gitu. Nah, yang harus dijelaskan di sini namanya kekarantinaan kesehatan. Itu tema besarnya adalah kalau ada keputusan karantina. PSBB itu tidak termasuk karantina, dan pembatasan kegiatan kemasyarakatan yang terakhir ini juga tidak termasuk kategori kekarantinaan gitu. Oh, bukan ya itu. Karena prinsipnya orang boleh gitu ya, tidak ada itu. Nah, prinsip dalam mengapa bedanya yang paling utama adalah kalau itu kekarantinaan, maka lokasi itu tidak boleh orang keluar masuk lokasi itu. Misalnya kalau DKI nggak boleh keluar masuk DKI, di-close semuanya. Yang kedua adalah jaminan bahwa makan minum istilahnya begitu, semua yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh negara atau pemerintah. Sehingga rakyat itu tidur di rumah, tapi semua stok logistiknya dipenuhi semua gitu. Ditanggung oleh pemerintah gitu ya? Oh, ditanggung pemerintah, dan oleh karena itu ada sanksi pidananya. Dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Nah, kalau dia keluar dan kemudian lewati batas yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dia dipidana gitu. Kalau dia tidak tanpa izin macam-macam itu dipidana. Mereka yang masuk juga sama seperti itu. Supaya apa? Treatment terhadap lokasi yang di tempat karantina itu supaya benar-benar menghilangkan namanya adalah, sebut saja itu sebagai penyakit itu gitu. Supaya nggak kemana-mana, dan yang ada di dalam itu dilakukan treatment pengobatan sedemikian rupa sehingga itu benar-benar dilakukan itu. Nah, PSBB lain lagi. PSBB itu boleh kemana-mana kan gitu ya. Karena yang di situ
PSBB kewenangannya hanya untuk misalnya melarang, ada 3 larangan lokasi, tidak boleh libu kantor dan sebagainya gitu. Nah ini jangan dioplos ya. Maka kenapa ada sanksi pidananya terkait karantina? Karena negara sudah ngeluarin dana, dan yang kedua adalah mereka ngabaikan perintah-perintah itu, maka ada sanksi pidananya. Nah kalau PSBB itu negara nggak nanggung ya, saya ulang lagi, negara nggak nanggung biaya hidup dan sebagainya. Ketika orang keluar masuk itu harus dilakukan sedemikian rupa. Terus kemudian kalau orang kumpul di sanksi pidana itu dasarnya apa? Pasal 93 itu tidak termasuk PSBB gitu. Itu karantina. Nah pertanyaannya pada wakil menteri itu, Pak ini sekarang ini apakah karantina atau bukan? DKI atau lokasi yang ditetapkan itu karantina atau bukan? Kalau bukan karantina, sebagaimana dimaksud pasal 9 itu dan 93, maka dia tidak ada kenakan sanksi pidana dalam pasal 93. PSBB tidak sama dengan karantina. Yang terakhir itu PKM itu juga tidak termasuk karantina gitu. Oke. Nah pertanyaannya adalah sekarang terkait dengan kewajiban untuk melakukan namanya adalah suntik vaksin. Nah, di mana kewajiban itu dilakukan? Saya kira ada legal reasoning harus jelas gitu. Tapi kalau gantol pasal 93 seperti yang dikemukakan oleh Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM, menurut saya adalah tidak tepat. Ya bahasa yang lain yaitu pasal itu cantolannya nggak tepat, persis seperti hanya cantolan untuk Habib Rizik itu juga tidak tepat karena objeknya bukan kekarantinaan tapi PSBB gitu. Oke, berarti amburadul banget ini pelaksanaan hukum di negeri ini berarti kalau kayak gitu. Ya, artinya begini, kalau tidak memahami hukum kesehatan, belajar hukum kesehatan, memahami hukum kesehatan, itu namanya hukum pidana khusus. Gitu. Kalau hukum pidana khusus, sebenarnya dia harus melajari lagi tentang hukum pidana khusus itu. Gitu. Kalau dia ahlinya adalah atau bidangnya hukum pidana umum, ya untuk masuk hukum pidana khusus belajar dulu dong. Gitu. Karena itu masuk dalam sistem yang sendiri, materi sendiri, semuanya sendiri, dan kebijakan sendiri. Kalau dimasukin begitu saja cara kerja pikiran umum ya menurut saya nggak tepat. Nah untuk itulah maka untuk yang mengerti tentang hukum tentang kekarantinaan itu sekarang dibentuk namanya penyidik PPNS yang ahli hukum pidana kekarantinaan. Iya. Jadi bukan penyidik umum. Kalau penyidik umum nggak ngerti di perintah pimpinannya mau dan itu nggak boleh. Harus yang ahli hukum kesehatan. Apa khususnya adalah hukum kekarantinaan gitu. Jadi intinya sekarang ini belum terjadi karantina atau lockdown sehingga undang-undang kekarantinaan itu belum bisa diberlakukan begitu. Tapi pemerintah sekarang pasal yang mengatur kekarantinaan nggak bisa berlaku, termasuk sanksi pidana yang bersumber dari kebijakan kekarantinaan belum berlaku gitu. Artinya ketika orang menolak suntikan vaksinasi pun itu bukan berarti dia itu melanggar undang-undang tersebut ya, Prof ya? Tidak. Itu makanya nggak ada karantina, pidana yang masuk. Tapi pemerintah kewajiban negara karantina dong. Oke, silakan karantina, tapi tolong hidupnya ditanggung dong. Saya akan di dalam rumah aja gitu. Tapi pemerintah ini kekeh nih, Prof, sesuai dengan undang-undang itu kekeh melaksanakannya katanya. Itu yang nggak boleh gitu. Jadi jangan sampai giliran kewajiban negara atau pemerintah dia nggak mau melaksanakan itu menjamin tentang kehidupan masyarakat, kehidupan binatang, peliharaan dan semuanya nggak mau dia. Tapi giliran sanksi pidana kekeh banget dia. Masyarakat nggak ngerti gitu loh. Masyarakat kan awam sekali. Inilah mestinya itu sekali lagi itu ya kalau sudah ngambil keputusan bidang kesehatan ya hukum kesehatan berlaku, jangan kemudian hukum umum berlaku, semuanya hukum berlaku. Jadi kacau plus balau gitu ya. Nah, kalau soal vaksinasi, bagaimana pandangan hukumnya dengan alasan HAM masyarakat ini harus vaksin, dengan alasan HAM pula masyarakat itu bebas menentukan layanan kesehatannya, atau seperti apa ini harusnya ini, Prof? Ya, saya ingin jelaskan begini terkait dengan semuanya tidak hanya vaksin saja, istilah bahasanya adalah untuk treatment tertentu, yang treatment itu satu-satunya jalan yang dia harus dilakukan itu. Sampai hari ini pemerintah tidak bisa menjelaskan bahwa satu-satunya obat cuma vaksin saja, itulah yang bisa mengatasi semua masalah yang ada. Kedokteran ternyata nggak bisa dikatakan seperti itu. Dari ID juga mengatakan nggak bisa. Bahkan dari ID pun juga merekomendasinya berbeda-beda gitu ya. Artinya vaksin itu bukan satu-satunya langkah untuk
mencegah dan juga mengatasi tentang bahaya Corona ini atau COVID-19 ini gitu. Nah kalau itu bukan, dari mana dia ada kata-kata wajib dan denda? Itu kan nggak ada. Wajib dan penjara tidak ada di situ. Yang paling dalam hukum kesehatan itu yang paling bisa itu adalah terjadi satu penyakit dan penyakit itu tertentu dan hanya itu obatnya atau satu-satunya obat yang paling mujarab cuma itu. Maka kalau tidak itu bisa menular kemana-mana. Wajib, nah itu bisa diterima gitu. Tapi kalau namanya vaksin itu kan pencegahan secara umum, ya pencegahan secara umum. Ya. Artinya orang dicegah supaya tidak terkena COVID. Yeah. Kalimatnya kan begitu. Nah pertanyaannya adalah kalau itu sebagai pencegahan, ada nggak alternatif yang lain untuk pencegahan dengan namanya adalah dengan vaksin yang lain gitu, atau dengan metode yang lain, atau mungkin dengan herbal atau dengan yang lain? Gitu. Pemerintah nggak pernah menjelaskan itu. Ya. Saya ulang lagi, pemerintah tidak pernah menjelaskan bahwa itu alternatif apa yang harus dilakukan ketika terjadi namanya terkontaminasi virus corona gitu. Tidak pernah. Mereka yang dirawat sembuh itu sembuh karena apa? Cuma nggak ada treatmentnya. Nggak ada namanya metode treatment yang membuat mereka sembuh. Itu tidak ada. Sampai hari ini mereka sembuh ya sembuh dengan sendirinya saja. Mungkin dikasih vitamin atau beritahu pada rakyat bahwa kalau tidak terkena supaya makan vitamin dan sebagainya. Supaya semuanya menjadi clear lah gitu. Namanya kesehatan umum, itu namanya ini bukan kesehatan khusus ya. Kesehatan umum itu mestinya publikasi tentang kebijakan itu harus transparan begitu ya. Makanya sekarang pertanyaannya ini menjadi pokok juga gitu ya. Pertanyaan pokoknya adalah dokter itu kalau merawat penderita COVID itu apa yang dilakukan? Ya. Dia sembuh sendiri karena ditongkrongi dokter atau dia ada treatment tertentu yang membuat dia adalah sembuh. Kalau treatment tertentu yang membuat sembuh, apa treatment yang dilakukan oleh dokter itu? Karena sampai hari ini dikatakan tidak ada obatnya sampai hari ini. Dulu ada obatnya. Nah obatnya apa? Sesungguhnya diberitahulah kepada masyarakat itu. Sehingga kalau saya mendengar teman-teman yang masuk ke karantina rumah sakit itu, selalu dia katakan bahwa ya pokoknya dikasih makan, kasih obat, suruh istirahat total gitu. Treatmentnya itu apa nggak pernah diberitahu. Ya jangan-jangan dia di situ sembuh sendiri kan. Nah kalau sembuh diri, mengapa harus ada COVID? Mengapa harus ada antivirus ini gitu? Harus virus ini. Yang kedua harus dijelaskan negara atau pemerintah ini, COVID ini untuk virus apa gitu. Karena pemerintah sendiri sudah menjelaskan bahwa sekarang berkembang biak namanya virus atau COVID-19 itu berbagai jenis berbagai jenis macam virus dari COVID-19 ini. Nah pertanyaannya lah, kalau itu benar baik di Indonesia maupun dunia demikian, maka pertanyaannya adalah vaksin ini untuk virus yang mana atau virus COVID-19 yang jenis apa gitu. Nah kalau itu ternyata jenisnya 10, ini hanya mengatasi satu, bagaimana orang wajib satu, sisanya 10 nggak diapa-apain? Saya sendiri juga pernah mengalami dan di karantina selama 8 hari di rumah sakit dan mengidap itu, dan ternyata 8 hari saya divonis dan negatif dan sembuh itu, Prof. Ternyata itu di sana hanya diberikan vitamin, ada kurcuma, ada zinc, cuma semacam itu saja, dan saya dinyatakan sembuh 8 hari itu. Dan bergejala saya pada waktu itu. Tidak ada vaksin sama sekali waktu itu. Nah, kalau menurut Prof Mudzakhir sendiri, kalau misalnya nanti Prof akan menjadi salah satu orang yang kemudian akan menerima vaksinasi itu, Prof sendiri menerima atau menolaknya? Saya bertanya dulu ya. Maka tadi saya katakan saya bertanya juga, ini vaksin ini untuk yang virus yang apa? Pertanyaan kedua adalah kalau virusnya ada 10, ini vaksin dari 10 itu yang mana? Yang 5 atau yang 1 atau yang mana gitu. Jadi kalau 5 yang 1, kapan yang 9-nya itu akan divaksin juga supaya kami sehat walafiat gitu. Tapi kalau itu tidak ada, ini adalah vaksin yang ya pokoknya ada vaksin aja gitu. Kan nggak ada penjelasan ilmiahnya. Sampai hari ini nggak ada penjelasan ilmiahnya untuk dipublikasi gitu. Nah, maksud saya adalah bahwa rakyat juga harus tahu kalau orang diwajibkan untuk vaksin ini, berarti vaksin itu harus satu-satunya pencegah virus corona, berbagai macam jenis virus itu, inilah vaksinnya. Pemerintah bisa nggak ngomong seperti itu? Dan itu dilakukan berdasarkan hasil penelitian.
kalau itu pemerintah nggak bisa ngomong begitu, jangan ngomong ada wajib gitu ya. Dan karena apa? Yang lain bisa wajib gitu. Banyak Rektor Unhas itu sembunyinya bukan karena treatmentnya dokter, tapi dia hanya menghisap minyak kayu putih terus menerus. Dia longgar sendiri tenggorokannya dan sembuh. Gitu. Oke. Kenapa alternatif seperti itu tidak diberikan kepada rakyat, bahwa kalau Anda kena virus ini loh, itu ucapan dari dokter gitu ya, bukan getok tular dari masyarakat, tapi harus ucapan dari dokter. Dengan ucapan dokter itulah maka orang bisa percaya ada alternatif atau yang lain untuk bisa menyembuhkan penderita dari COVID-19 ini gitu. Nah, kalau misalnya mau vaksinnya harus dijelaskan juga. Vaksin ini untuk semuanya. Baru kalau semuanya itu wajib. Tapi kalau itu hanya 10 di antaranya cuma 1, itu nggak wajib ya. Karena akan membawa efek yang lain, karena hanya satu dibunuh atau sebetulnya 1 dimatikan, 9 berkembang kan gitu. Karena nggak ada virus, nggak ada antinya itu. Nah, itu dia. Jadi saya kira penjelasan dari pengkaji hukum kedokteran, pengkaji kedokteran yang terkait dengan masalah penanganan virus, saya kira kita juga mendengar juga, rakyat juga tahu juga, mereka publikasi juga gitu. Artinya sekarang kan rakyat merasa ditakut-takuti dengan kalau menolak vaksin kemudian nanti ada denda 100 juta bahkan hukuman sampai 1 tahun dan sebagainya. Ini kan sebagai bentuk menakut-nakuti kalau seperti ini, karena memang tidak bisa dimasukkan dalam undang-undang kekarantinaan yang undang nomor 6 tadi. Harus bagaimana ini rakyat ini kalau menolak nanti ya dipidana dan didenda, tetapi kalau menerima belum tentu ini vaksin bisa betul-betul mengobati dan sebagainya. Ini gimana ini Prof harusnya ya? Ya itu tadi saya ingin sampaikan, dalam dunia hukum kesehatan yang saya ketahui, saya kebetulan juga dosen hukum pidana kesehatan gitu. Jadi kajian saya itu seperti itu. Itu ada memang suatu saat ada terjadi jenis penyakit tertentu yang sangat ganas untuk menular. Di situ sudah ada treatment, satu-satunya treatment itu adalah misalnya vaksin itu gitu ya. Jadi orang bisa diisolasi wajib vaksin gitu. Karena hanya satu-satunya itu yang bisa menyembuhkan gitu. Sehingga supaya tidak menular itulah wajib vaksin. Nah, pertanyaan pokok tadi belum terjawab sampai sekarang ini oleh pemerintah, bahwa apakah vaksin yang diimpor dari Cina itu mungkin satu-satunya virus yang bisa mematikan seluruh jenis virus corona itu atau tidak gitu. Kalau jawabannya itu hanya satu saja karena risetnya dulu untuk satu jenis virus, ya berarti itu masih ada beberapa jenis yang lain yang tidak terdeteksi atau bisa diatasi dengan vaksin itu. Nah, itu jangan dipaksakan karena tidak mesti dengan itu gitu. Jadi ini yang sulitnya. Jadi kalau misalnya ada sanksi pidana dan sebagainya, itu jangan rakyat ditakut-takuti, rakyat dididik secara baik dan benar gitu. Mestinya seperti itu. Kalau ditakut-takuti harus masuk penjara dan sebagainya, ingat yang sampai hari ini yang ngomong dari menteri tadi dasarnya pasal 93. Kalau menurut saya tafsirnya nggak benar gitu. Karena nggak benar menurut saya itu kalau ada orang masuk penjara karena omongan dia terus kemudian ditegakkan di pengadilan, saya kira dosanya juga ikut nanggung ya. Karena kita sepakati pasal 93 itu tidak untuk tujuan itu, tapi untuk tujuan kekarantinaan. Karantina bukan PSBB. Artinya kalau ada masuk penjara, orang ditahan saja, dia harus dapat income pendapatan dosa dari keputusan yang dia bikin gitu, yang kemudian dijadikan dasar hukum. Apalagi dia habis untuk itu pada penegak hukum, itu lebih sempurna kesalahannya. Oke, dalam yang hal kedua, itu ini ada lagi Perda DKI nomor 2 tahun 2020 gitu. Yang di dalam Perda DKI itu dikarenakan bahwa kalau dia tidak menolak untuk tindakan treatment dengan vaksin itu didenda 5 juta gitu. Ini pertanyaan lagi, dasar hukumnya Perda DKI nomor 2 itu apa? Kenapa dia itu mendenda sampai 5 juta gitu? Dan yang kedua adalah ini Perda DKI kan berlaku warga DKI. Bagaimana kalau warga yang lain ada di Jakarta yang kemudian sepintas lalu begitu saja? Ini apa maksudnya? Jadi dasar hukum sampai denda 5 juta ini apa gitu? Bukankah ya tadi sudah dijelaskan Pemda DKI juga harus menjelaskan virus itu satu-satunya yang bisa memusnahkan vaksin itu satu-satunya vaksin yang bisa memusnahkan seluruh terkait dengan virus corona itu gitu. Jadi kalau nggak ada jaminan begitu, nggak boleh ada denda pun sekalipun nggak boleh, pidana apalagi juga nggak boleh gitu.
Jadi menurut saya begitu ya. Jadi masyarakat sekarang bingung ini Prof ketika mau menolak atau menerima, karena memang semuanya ada sanksinya gitu. Mereka berspekulasi dalam hal ini gitu ya. Jadi hukum di negeri ini nampaknya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kurang apa sih kita itu? Banyak pakar hukum, banyak orang-orang yang berkecimpung di hukum dan sebagainya, dan apalagi dalam pemerintahan. Tetapi kenapa hukum bisa dilakukan seperti ini? Masih ada ancaman, tidak menolak dengan adanya denda dan penjara dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan warga ini kemudian? Kita bingungnya di situ itu nih, Prof. Ya, menurut saya begini, pemerintah menjelaskan saja gitu loh. Sampai hari ini pemerintah nggak bisa konsisten menjelaskan virus itu. Mungkin dari awal virus dalam bulan Maret April itu sudah nggak jelas, nggak ada virus di Indonesia. Kita makan tempe, macam-macam itu. Melecehkan lah begitu. Bagaimana pemerintah mau menjelaskan? Sekarang aja kekeh untuk kemudian melaksanakan ini dengan bahkan wakil menteri mengatakan seperti itu. Bagaimana mereka mau menjelaskan ini, Prof? Ya, itu yang tadi saya katakan. Sekarang kita contohkan masyarakat dulu namanya vaksin anti polio untuk anak-anak gitu. Sekarang kalau dia merasakan sendiri bahwa itu perlu anak-anak kecil yang anak-anak balita itu perlu divaksin anti polio. Dia tidak perlu dipaksain ancaman pidana penjara atau hukuman mati, nggak perlu, dia akan datang sendiri. Pak, minta vaksin anti polio. Selesai, karena dia tahu bahwa kalau tidak divaksin anti polio, nanti anaknya akan menderita ini. Anti yang lain juga sama seperti itu. Dia akan dengan sadar diri akan meminta. Nah kalau ini kan tidak, ini cenderung ada unsur paksaan. Dan kalau sudah dipaksakan nanti ada sanksi pidana. Saya justru khawatir kalau sanksi anti polio dan sebagainya itu sekarang masyarakat sudah sadar. Kalau orang tua nanya kepada cucunya, ini cucunya sudah divaksin anti polio itu belum? Sudah divaksin anti ini belum? Sudah divaksin belum? Nah sekarang ada? Ini sudah vaksin anti corona atau belum? Nggak berani dia ngomong begitu karena pertama, tidak ada penjelasan yang pasti mengenai masalah vaksin itu. Dan yang kedua, saya khawatir juga karena vaksin sudah terlanjur dibeli oleh pemerintah dari Cina, terus kemudian diperiksa saja belum dilakukan belum. Itu yang pertama sudah melanggar hukum itu karena menggunakan anggaran negara itu kalau dia digunakan pasti harus valid bahwa itu sudah sah gitu. Tapi ini belum sah, sudah dibeli, sudah didistribusi ke daerah. Akhirnya BPOM membuat klarifikasi bahwa itu bisa 60% tingkat efektifnya. Kemarin turun lagi menjadi 53. Saya nggak tahu nanti kalau sudah diterapkan itu mungkin turun menjadi 23 atau berapa nggak tahu. Artinya nggak meyakinkan kan hasilnya itu. Artinya kesalahan kalau ini sudah menjadi kesalahan dan melanggar hukum pun, tapi ini tetap jalan saja gitu kan. Artinya tidak ada yang menggugat dan sebagainya sampai hari ini, Prof. Nah, itulah yang menjadi masalah. Kan tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Maka Gubernur DKI bertanggung jawab itu. Kenapa harus denda sampai sebesar itu? Orang susah pakai denda seperti itu dan dia tidak berani menjamin nggak dengan suntik itu pasti saya tidak akan pernah kena virus jenis apapun terkait dengan jenis corona itu. Anda bisa menjamin nggak gitu? Tapi kalau resikonya kalau dia kena virus nanti bisa menjamin nggak hidupnya dia nanti oleh pemerintah gitu? Sementara produsen virus sendiri dia menolak untuk digugat karena efek daripada virus itu gitu. Nah kok kita memaksa-maksa orang rakyat untuk melakukan vaksin itu, yang punya vaksin produsen vaksin dia nggak mau bertanggung jawab terhadap efek daripada vaksin gitu. Enak banget dalam dunia bisnis ini gitu ya. Bisnis itu enak banget gitu. Jadi berarti mau dan tidak mau harus menggunakan itu. Loh kok enak banget kan? Negara subordinasi dari produsen gitu. Ya nggak boleh dong. Negara itu harus menjamin rakyatnya. Jadi kalau toh ada vaksin, belilah vaksin itu 10 misalnya. Kamu mau pakai vaksinnya mana? Itu jadi clear. Jadi untuk kesehatan dia cocok yang ini, kesehatan dia cocok yang ini. Jadi clear untuk memilih. Tapi harus satu nih, kalau nggak mau ini pidanakan. Itu namanya negara subbagian daripada perusahaan vaksin itu. Gitu. Jadi awas ini. Menurut saya bagian yang terakhir ini malah serius menurut saya ini dari sisi hukum. Masa kita hukum Indonesia adalah subordinasi dari perusahaan vaksin itu kan repot kita ini. Sementara ini saya ulangi, sementara WHO sendiri nggak ada namanya paksa harus vaksin itu nggak ada gitu. Jadi WHO sendiri ngomong begitu. Tapi negara Indonesia sendiri yang ngancam-ngancam itu. Ya sebaiknya ancaman itu mestinya orang itu diperiksa juga dong. Seperti halnya yang lainnya mengancam-mengancam itu diperiksa, yang menggunakan ancaman sanksi pasal 93 itu diperiksa juga dong. Kalau itu nakut-nakuti rakyat adalah sebagai bagian pada
tindakan yang hoax, menakut-nakuti yang tidak ada dasar hukumnya gitu. Makanya di awal saya menyampaikan kok hukum di negeri ini nampaknya kayak amburadul banget gitu ya, ke hukum seperti dipermainkan saja dan dipermainkan. Kalau hari ini kita bisa merasakan hukum dipermainkan oleh perusahaan vaksin, jadi agak repot. Baik, terima kasih Prof penjelasannya pagi ini. Mudah-mudahan sudah clear dan lain kesempatan berbincang lebih lama lagi tadi, Prof. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.